Asik gacor loh, pasnya. Ayo kita masuk ke kelas, sudah bel nih. Ayo. Hai guys, jadi gue mau nanya, kemarin gue udah masuk, jadi kalian belajar apa kemarin? Kemarin kelas kita belajar berlima, temanya suara demokrasi. Hah? Demokrasi Indonesia, apa tuh? Kamu pasti bingung ya demokrasi itu apa? Jadi demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Lalu bagaimana contoh sejarah dan demokrasi di Indonesia? Nah, untuk itu mari kita simak video di atas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kegentingan berikutnya adalah agresi militer Belanda kedua. Secara de facto, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pengakuan ini didasarkan pada Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita. Dalam perjanjian KMB, Indonesia harus mengubah pemerintahan dari Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Perubahan ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi Belanda untuk menguasai Indonesia. Karena multipartai dengan ideologi yang beragam, konflik dalam menjalankan pemerintahan pun tak terhindarkan. Tarik-menarik kepentingan partai maupun kelompok hingga pergantian kabinet terjadi. Hingga pada akhirnya muncul peristiwa ini. Mereka menyebutnya dengan istilah Gestapo Gerakan September 30. Sejumlah perwira Angkatan Darat di Jakarta diciduk dan dibunuh. Bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Soeharto. Pada akhirnya, inilah koalisi partai pada pemilu 2009 dan capres-cawapres yang diusungnya. Hasilnya, SBY Budiono terpilih kembali menjadi presiden setelah menang telak dengan memperoleh lebih dari 50% suara. Dugaan Usep atas perubahan undang-undang pemilu terbukti. Hingga pada pemilu berikutnya, tak ada perubahan pada aturan presidensial threshold. Karena dinilai menghalang-halangi kepesertaan pemilu, aturan ini pun digugat. Nah, video ini menunjukkan contoh-contoh sejarah demokrasi dari tahun ke tahun. Wah, menarik banget ya, Li. Jelas, tetapi masih ada yang lebih menarik lagi dari semua ini, yaitu tentang debat capres-cawapres tahun ini. Wah iya, gue lihat Debat capres dan cawapres diadakan juga KPN yang memberikan sosialisasi terhadap capres dan cawapres. Berikut adalah contoh video kampanye di Indonesia. Partai Demokrat berjuang untuk rakyat. 10 tahun, Demokrat mampu menjaga demokrasi, stabilitas politik, hukum dan keamanan. Ekonomi tumbuh. Rakyat sejahtera disegani dunia. Demokrat konsisten, jaga NKRI, rawat kebinekaan, tegakkan keadilan, utamakan rakyat. Coblos nomor 14, Partai Demokrat. Nah, video di atas merupakan kampanye berbentuk iklan dari Partai Demokrat itu di tahun 2019.
Memangnya kampanye dapat dilakukan dalam bentuk apa aja sih? Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu bisa dengan cara pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan lain-lain. Oh begitu ya. Makasih teman-teman udah info ini. Ayo masuk kelas. Yuk.